قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita duduk kembali dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian, majelis Ahad Legi dengan pembahasan Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitab Bulughul Maram. Kali ini serial yang ke-11. Kita masih seputar pembahasan al-birru wal wasilah, yaitu berbuat baik, berbakti pada orang tua dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Kita lihat untuk pertemuan hari ini pembahasan dari 4 hadis. Monggo bisa dibaca. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او لاخيه ما يحب لنفسه muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman dengan iman yang sempurna hingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Saking Anas bin Malik, hadis 1467 radhiyallahu anhu. Anas itu kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau menjadi pembantu atau khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu abdun, seorang hamba tidaklah disebut beriman dengan iman yang sempurna, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya, au li akhihi, dalam riwayat yang lain katakan atau mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini membicarakan tentang tetangga. Diperintahkan untuk mencintai tetangga. Artinya tetangga di sini sifatnya umum. Nanti kita lihat ada tetangga muslim, ada tetangga non muslim. Ada bentuk berlaku baik pada tetangga yang muslim, ada bentuk berlaku baik pula terhadap tetangga yang non muslim. Juga di sini baik tetangganya itu soleh
maupun tidak soleh. Tetangganya soleh, rajin ibadah, ataupun tidak soleh, ya misalnya dia ahli maksiat, tetap ada bentuk berbuat baik pada tetangga tadi. Nah sekarang kita lihat makin jelas dari faedah hadis. Faedah hadis pertama, yang dimaksud tetangga di sini adalah tetangga muslim maupun kafir, tetangga soleh, tetangga saleh atau rusak, juga tetangga yang masih punya hubungan kerabat ataukah tidak. Baik, tangga ada macam-macam. Ada tangga muslim kita buat baik, ada tetangga non muslim kita juga buat baik. Ada tangga yang soleh, ada tangga yang rusak. Ada juga yang masih punya hubungan sedulur, masih punya hubungan kerabat, ada yang tidak. Semua di sini masuk dalam istilah ini. Banyak kali itu namanya tetangga dekat dengan rumah kita, maka masuk dalam istilah untuk berbuat baik pada tetangga. Contoh, berbuat baik pada non muslim besok kurban. Salah satu bentuk penyaluran kurban yang masih dibolehkan adalah penyaluran kurban kepada tetangga atau warga non muslim yang ada di sekitar kita. Ingat, kalau penyaluran kurban itu tidak memakai aturan penyaluran zakat. Penyaluran kurban bebas. Ya, layaknya kita kasih sesuatu gitu. Ada yang sifatnya sodako, ada sifat kurban dibagi, itu hadiah. Sodako berarti pada orang yang butuh, jarang makan daging kurban, diberi. Ada tangga non muslim juga yang butuh, dia miskin misalnya, diberi. Bisa jadi juga bentuknya adalah hadiah. Ya, hadiah ini berarti pada orang yang mampu, yang non muslimnya mampu. Satu RT atau yang biasa dibagi kurban tadi, situ ada muslim 30 kakak, non muslim 20 kakak. Ini hampir 50-50 ini, hampir separuh-separuh. Muslim nanti dapat bagian, non muslim juga dapat bagian. Seperti itu tidak masalah. Ini masuk dalam ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang anil ladzina, kalian itu berbuat baik kepada orang-orang lam yuqatilukum fid din, tidak memerangi kalian saat itu dalam hal agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian. Antabarruhum, buat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian itu berbuat adil. Ya, ada masalah yang perlu diputuskan harus adil, tetap dengan non muslim juga harus adil. Yang non muslimnya yang salah, ya sudah, bilang itu salah. Kalau dia benar dalam masalah sengketa misalnya, bilang dia benar. Kalau ini urusan dunia. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maka di sini ayat ini tunjukkan kalau tidak ada larangan. Dalam surat Al-Mumtahanah di sini ditunjukkan tidak ada larangan berbuat baik kepada siapa. Kita nggak punya masalah apa-apa kok. Nggak lagi perang, dia juga lagi nggak serang kita. Ya, dia tetangga kita. Ya, sebelum-sebelumnya ya baik-baik saja, maka tidak masalah untuk berbuat baik. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama kalau masalah pembagian kurban tadi pada non muslim itu masih boleh. Ya, beda kalau di suatu tempat yang di situ ada peperangan, yang di situ kaum muslim itu ditindas. Nah, ini berbeda. Ya, kalau seperti di tempat kita ya masih baik-baik saja, maka dalam masalah pembagian kurban tadi masih diberikan juga kepada non muslim. Itu tidak masalah. Terus faedah yang kedua. Faedah hadis kedua. Yang dicintai pada tetangga atau saudaranya adalah ketaatan atau segala kebaikan dan segala hal yang mubah. Dalam hadis Qatadah radhiyallahu
Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri dalam hal kebaikan. Nah, kalau dalam hadis ini yang dicintai apa pada saudara kita, ya, yaitu yang dicintai itu kebaikan. Bukan yang dicintai itu maksiat. Jadi kalau yang kita lihat pada saudara kita itu baik, kita senang juga dapat itu. Yang dia lakukan itu amal soleh, kita juga senang lakukan amal seperti itu, maka kita senang itu ada pada saudara kita. Termasuk juga dalam hal yang mubah. Namun kalau yang diberi pahala, kalau kita itu mencintai dalam hal kebaikan, dalam hal kebaikan yang nanti di situ diberikan pahala. Terus faedah yang ketiga. Faedah ketiga, jika yang dicintai adalah tetangga yang menjadi saudara se-Islam, maka yang dicintai adalah kebaikan. Sedangkan jika tetangganya itu kafir, maka yang dicintai adalah mengharap ia masuk Islam. Nah, lihat penyikapannya beda. Kalau yang muslim dicintai itu dalam kebaikan. Kalau yang non muslim dicintainya itu bukan mencintai kebaikan yang ada dalam agamanya, bukan menyetujui ritual ibadah yang ia lakukan, bukan meyakini kalau dia itu benar agamanya, kami juga benar agamanya, bukan. Namun yang diinginkan adalah kita ingin dia baik, berarti kita ingin dia juga dapat hidayah seperti kita, ya, berada dalam hidayah Islam. Maka kalimat ini jadi dalil kalau orang muslim itu bukan meyakini semua agama itu sama. Dari segi yang diterima oleh Allah hanyalah Islam saja. Namun kalau dari segi berbuat baik pada siapapun, namun dari penyikapan, ya, mana yang diterima di sisi Allah dari agama-agama yang ada, ya kita yakini inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang masih cari-cari agama selain Islam, maka di sisi Allah tidak diterima dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka keyakinan kita itu kita akui agama kita itu benar, maka kita ikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti isi Al-Qur'an. Al-Quran yang kita miliki, ya ini sudah paten, ini tidak bisa diubah-ubah, dan itu menghapus kitab-kitab sebelumnya, menghapus Taurat, menghapus Injil, menghapus Zabur. Kemudian dari sisi ajaran syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai, karena ketika kita bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, Nabi perintahnya kita ikuti, larangannya kita jauhi, beritanya kita benarkan, syariatnya kita taati. Maka tidak kita ubah-ubah. Ini keyakinan pada seorang muslim. Terus yang keempat. Faidah keempat. Tanda sempurnanya iman seseorang ketika ia mencintai tetangga atau saudaranya seperti ia mencintai apa yang ia suka jika ada pada dirinya. Bentuknya adalah ia bahagia jika melihat kebahagiaan yang dirasakan saudaranya. Juga bentuknya adalah ia tidak suka jika melihat sesuatu yang ia benci ada pada saudaranya. Bentuknya pula ia senang bermuamalah atau bergaul dengan orang lain sebagaimana ia suka jika orang lain memperlakukannya seperti itu pula. Bentuknya juga adalah mengajak pada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Nah, contoh di sini muamalah. Dia senang orang lain perlakukan dia seperti itu, maka dia perlakukan orang lain juga dengan cara yang sama. Tamu datang ke rumah. Ya, kalau jadi tamu berarti dilayani. Maka ketika dia senang datang ke rumah orang itu dilayani baik-baik, maka ketika di rumah dia juga maka dia layani orang lain juga dengan cara yang baik. Dia suguhkan juga dengan cara yang baik.
Contoh lagi, muamalah mau selesaikan kewajiban-kewajiban terhadap sesama, utang. Misalnya menyelesaikan kewajiban utang. Dia senang kalau orang lain utang pada dirinya, kembalikan on time, tepat waktu. Tidak tunda-tunda, amanat kalau meminjam uang, maka dia perlakukan juga. Kalau saya punya utang pada orang lain, saya juga nanti kembalikan itu tepat waktu. Jika memang saya belum mampu saat ini, ya saya sampaikan uzur. Maaf Pak, ini saya nggak bisa ini bayar utang ini sekarang. Saya ada kebutuhan ini mendadak. Namun kalau dia mampu, dia bayar ketika itu. Itu namanya kita perlakukan orang lain sebagaimana kita senang ada orang lain itu perlakukan kita seperti itu. Sebagaimana kata para ulama, kama tadinu tudan. Bagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka orang lain juga senang diperlakukan seperti itu pula. Jadi nanti akan dibalas sama. Namun kalau kita itu senangnya tadi, ya ingkari janji, tidak amanat, wah nanti dibalas juga seperti itu. Baik ketika itu muamalah utang tadi atau dalam muamalah bisnis misalnya. Ya, kalau tidak amanat tunggu saja nanti ada waktunya. Jadi pedagang seperti itu pula. Nggak mau jujur, ya, nggak mau amanat, nggak mau menjelaskan. Ada aib pada barang, dia sembunyikan apa saja aib-aibnya gitu. Nanti akan dibalas seperti itu. Maka sebagaimana kita ingin orang lain itu buat baik pada kita, maka kita balas seperti itu juga. Terus yang kelima. Faidah kelima. Mukmin yang satu dan lainnya adalah seperti satu jiwa. Pengamalannya, ia suka pada kebaikan yang ada pada saudaranya, seperti ia suka kebaikan itu ada pada dirinya sendiri. Karena sesama mukmin itu satu jiwa. Begitu pula ia tidak suka melihat saudaranya mendapatkan apa yang ia tidak sukai. Mata sakit, apa kaki jadi senang-senang gitu? Wah, mata rasain kamu sakit kamu. Enggak, kaki juga anggota badan yang lainnya pasti juga menderita di situ. Ini mata saya ini sakit nih. Yang lainnya juga kurang berfungsi baik. Tangannya sakit, patah, ya. Bagian kepala, bagian kaki rasakan juga sama. Maka orang mukmin dan yang lainnya itu seperti satu jiwa seperti itu. Dia senang orang lain dapat kebahagiaan, maka dia nanti ikut bahagia juga. Bukan kalau orang lain itu bahagia, dia jadi nggak suka, jadi benci, enggak. Atau orang lain dapat musibah, malah dia itu senang-senang. Malah dia itu senang dengan ya, kesusahan, musibah yang menimpa orang lain. Jadi yang ia lakukan adalah dia ketika itu ada yang dapat musibah, dia doakan mudah-mudahan ya saya tidak mendapatkan musibah seperti itu dan Allah juga angkat musibah pada dirinya. Jadi doakan orang lain kalau dapat kesusahan supaya diangkat, bukan malah senang dengan kesusahan yang ada pada orang lain. Nah, itu hadis 1467. Umumnya di sini bicarakan tentang berbuat baik pada tetangga atau saudara muslim secara umum. Baik, kita lihat hadis 1468. Hadis 1468. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Baik. Ibnu Mas'ud ini katakan tentang dosa-dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dosa apa yang paling besar? Ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Lalu yang pertama Nabi jawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan sekutu bagi Allah, artinya berbuat syirik kepada Allah padahal Allah itu yang menciptakanmu. Sumai, lalu apa lagi? Kemudian jawab, summa antaktula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Engkau bunuh anakmu karena takut kalau dia itu makan bersamamu, alias takut jadi miskin.
Kemudian summa ai, lalu apalagi? Summa antuzani halilata jarika. Kemudian engkau berzina dengan tetanggamu, dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Antuzani di sini nanti ada keterangannya. Tuzani di sini berzina dan atas dasar suka sama suka. Berarti bukan paksaan. Karena bentuk kata kerja seperti ini dalam bahasa Arab ini ada timbal balik. Yang itu senang, yang ini senang. Ya, jadi dengan tetangganya suka sama suka, maka akhirnya itu terjadi perzinaan. Nah sekarang kita lihat faedah saking hadis. Faedah hadis pertama, dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang lebih besar dari dosa lainnya. Dosa itu bertingkat-tingkat. Syirik lebih besar daripada al-kabair, daripada dosa besar. Dosa besar, ada yang satu dosa besar lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Dosa besar lebih besar daripada dosa kecil. Dosa itu bertingkat-tingkat, nggak berada pada satu level. Sehingga maksiat itu juga bertingkat-tingkat. Kadang maksiatnya jenisnya sama. Maksiatnya sama, zina. Namun yang ini zinanya lebih parah daripada yang ini. Zina dengan tetangga dekat itu lebih parah daripada zina dengan orang jauh. Ini cuma satu RT saja ini. Dibandingkan dengan dia orang jauh, wah lebih parah dengan tetangga dekat karena punya hubungan di situ. Akhirnya di sini jadi konflik, nggak mau saling sapa lagi, hubungan jadi retak, kewajiban-kewajiban sama tangga nggak mau ditunaikan, gara-gara masalah ini. Terus faedah yang kedua. Faedah kedua, menjadikan bagi Allah tandingan berarti menyerupakan, memisalkan dan menyamakan Allah dengan makhluk. Bentuknya adalah dengan memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Nah, contoh, kita dituntut kalau kurban membaca bismillah. Dalam riwayat Nabi sebut kalau beliau itu berkurban itu wa yusami wa yukabbir. Nabi SAW membaca bismillah wallahu akbar. Riwayat yang lain lagi beliau ketika berkurban membaca Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah terimalah kurbannya Muhammad, keluarganya Muhammad dan umat Muhammad. Pelajarannya tadi ketika nyembelih sudah nyebut nama Allah. Berarti dituntut ketika menyembelih itu ikhlas karena Allah. Bukan cari pujian, bukan cari sanjungan, atau bukan disajikan kepada selain Allah. Maka kurban, sembelihan, bentuk semacam ini adalah ibadah. Ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan pelajaran yang lainnya, nah ini syariat kalau mau menyembelih kurban, apa yang dibaca? Bismillah wallahu akbar. Lalu di situ juga ada bacaan mendoakan sahibul kurban. Mendoakan sahibul kurban. Kita sebutkan nama dia di situ. Allahumma taqabbal min siapa? Karena tadi Nabi Muhammad sebut Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah terimalah kurban Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Khusus untuk kalimat umat Muhammad itu kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa untuk banyak orang. Karena umat beliau anggap keluarga beliau, maka masuk. Namun kalau kita nggak bisa. Kita cuma sebatas diri kita dan keluarga. Jadi kita hanya sebatas diri kita dan keluarga. Nggak bisa dilebarkan pada yang lainnya. Saya berkurban untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk satu pedukuhan saya. Nggak diterima itu. Yang kalimat terakhir ini nggak benar. Yang hanya dibolehkan apa? Untuk dirinya dan juga untuk keluarga. Nah, namun untuk pembacaan ini Allahumma taqabbal min ini, kalau memang waktunya cukup singkat karena kurban sudah siap, maka dia nanti baca bismillah, Allahu akbar, langsung Allahumma taqabbal bin siapa, nama disebut. Namun kalau itu terlalu lama untuk membaca tadi, membaca nama-nama tadi, nama sahibul kurban, sapi tadi patungan berapa sapi? 7. Baca nama 7 itu butuh waktu, ya.
maka ketika itu bisa taruh di awal. Yang penting nanti baca bismillah Allahu akbar. Dia baca Allahumma taqabbal min siapa, nama 7 itu disebut. Atau dia cuma sekedar lihat saja ini. Oh ini sudah 7 orang nih, sudah tak niatkan untuk ini. Terus dia baca bismillah wallahu akbar, lantas kurban disembelih. Ya. Pelajarannya seperti itu. Ada pelajaran sini kita nyebut nama Allah. Berarti ibadah itu hanya untuk Allah saja. Terus faedah yang ketiga. Faedah ketiga. Janganlah membunuh anak karena takut tidak bisa beri ia makan. Dalam 2 ayat Allah menyebutkan konteks yang hampir mirip, yaitu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Ayat ini maksudnya takut miskin untuk saat ini. Juga firman Allah, Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Ayat ini maksudnya takut miskin pada masa depan. Nah, lihat perbedaan ayat Al-An'am 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena kemiskinan. Kemiskinan kapan? Nah, saat ini miskin. Kalau anaknya makan sama dia, jatahnya kurang. Rizkinya dia takut habis untuk saat ini. Lalu Allah balas, nahnu narzuqukum. Kamu orang tua Allah beri rizki kepadamu, wa iyahum, dan juga kepada mereka anak-anakmu. Jadi kamu yang khawatir ini, Allah beri rizki saat ini nanti, dan juga kepada mereka. Ayat yang hampir sama, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah bunuh anak kalian karena takut kemiskinan. Kalau ini ada kata khosyah, berarti nanti. Kemiskinannya nanti. Berarti takut miskin di masa akan datang. Wah, nanti rezeki anak saya ini gimana ya? Nanti dia makan bagaimana kalau saya punya anak banyak ya? Nahnu narzuquhum. Allah katakan, nahnu narzuquhum. Kami yang beri rezeki pada mereka, anak-anak nanti. Mau anakmu ya 2, mau 3, mau 4, kayak mau 5, kayak mau 6, kayak Allah beri rezeki pada mereka semuanya. Wa iyyakum, kamu juga. Jadi anak-anak didahulukan dulu, karena kan khawatir nanti ke depan ini anak berapa, punya rezeki berapa banyak. Kamu dapat rezeki, ya mereka juga nanti akan ditanggung rezeki. Namun Allah sebut mereka dulu, anak-anak dulu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Bunuh anak seperti itu adalah dosa yang amat-amat besar. Ini tanda, ya, kalau masalah rizki pada anak itu Allah yang nanggung. Kita lakukan sebab, Allah nanti tanggung rizki itu. Sudah dapat jatah masing-masing untuk anak-anak kita. Kemudian ini jadi dalil juga tidak boleh takut punya anak karena khawatir rizki. Rizkinya nanti di masa depan bagaimana? Ya. Jadi kalau mau ngikut program pembatasan anak, cuma khawatir nanti saya nggak bisa beri makan lagi pada anak saya, nanti anak saya itu urip gimana gitu, maka masuk dalam ayat ini. Maka nggak boleh punya keyakinan khawatir rezeki ini nggak ada gitu ya, kecuali dia ada uzur misalnya, sekarang nggak boleh punya anak lagi, kamu dibatasi, nah, misalnya secara medis sudah disesar 3 kali misalnya, berikutnya nggak boleh lagi. Nah, sekarang harus steril, nggak boleh punya anak lagi. Keputusan dokter, ya, dia kasih keputusan seperti itu, boleh. Ya, ada alasan-alasan yang di sini darurat, ya, sehingga
seorang istri ya divonis seperti itu. Namun kalau diberikan kelapangan, ya sudah. Yakini bahwasanya Allah memberikan rezeki. Alias di sini kita dapat simpulkan banyak anak, banyak rezeki. Karena Allah nanggung semuanya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Mereka nanti kalau lahir ya, kamu nanti dapat rezeki, mereka juga dapat rezeki. Ayat yang sebelumnya tadi, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalian dapat rezeki, mereka juga nanti dapat rezeki. Yaitu saat ini kalau kamu khawatir. Terus faedah yang keempat. Faidah keempat, kalimat engkau berzina dengan istri tetanggamu, maksudnya adalah zina yang terjadi itu dari dua pihak sama-sama suka. Artinya istri tetangga ini berzina atas kerelaan. Ini bentuk perzinaan yang sangat parah. Nah, dengan istri tetangga tadi ini sama-sama suka. Yang perempuannya senang, yang laki-laki ya senang. Mungkin di sini yang perempuan ini kesepian karena laki-lakinya suaminya itu pergi, dapat di situ yang tetangganya juga demikian. Ya, akhirnya mereka saling suka di situ karena bisa saling mengisi satu dan yang lainnya. Terjadilah perzinahan. Bisa jadi juga ini terjadi karena pergaulan yang tidak diatur antara laki-laki dan perempuan. Terus faedah yang kelima. Kelima, hadis ini menunjukkan bahwa sejelek-jelek dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Nah, syirik itu dosa besar yang paling besar. Dosa nomor wahid. Dosa nomor 1 dan itu bisa menghapuskan amalan seorang muslim. Terus nomor 6, keenam. Keenam, berbuat syirik dalam keadaan meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki atau tauhid rububiyah dinilai amat jelek dari perbuatan jelek lainnya. Nah, berbuat syirik, kita buat syirik, tapi kok yakini Allah itu memberi rizki. Harusnya kan kita beribadah kepada Allah yang memberi rizki. Namun kita berbuat syirik kepada yang lainnya. Kita beribadah kepada yang lainnya. Wah, ini adalah bentuk syirik yang parah. Dikarenakan dia sudah yakini Allah itu memberi rizki. Harusnya ibadah itu hanya ditujukan pada Allah saja. Terus yang ketujuh. Ketujuh, pembunuhan tanpa jalan yang benar itu amat parah karena disebutkan dalam hadis ini setelah perbuatan syirik. Dosa pembunuhan ini semakin dilipat gandakan hukumannya bila yang dibunuh masih punya hubungan kerabat dekat, seperti membunuh anaknya sendiri karena takut miskin. Membunuh itu dosa besar. Namun kalau membunuhnya sini kaitannya dengan kerabat, masih punya hubungan dekat, atau orang tua dengan anak, atau anak bunuh orang tuanya sendiri, itu dosanya lebih parah. Bisa nggak anak bunuh orang tuanya sendiri? Wah, bisa. Kalau dalam masalah harta itu bisa terjadi. Nuntut waris. Ya. Akhirnya bisa konflik dalam masalah itu. Akhirnya yang dapat waris membunuh orang yang memberi waris. Kalau dalam syariat Islam, di antara penghalang orang itu nggak dapat waris, yaitu si pembunuh. Yang membunuh orang yang nanti akan beri waris, maka orang ini tidak dapat jatah waris. Walaupun itu anaknya sendiri. Jadi kalau ada terjadi kasus semacam itu, wah malah anak ini nggak dapat jatah waris. Terus yang ke-8. Faidah ke-8. Berzina dengan istri tetangga termasuk dalam bentuk pengkhianatan pada tetangga. Nah, berzina dengan istri tetangga termasuk dalam bentuk pengkhianatan. Jadi dia khianat pada tetangga. Sekarang hadis 1469. Hadis 1469 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya. Ada seseorang bertanya, mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri? Beliau bersabda, ya, ia memaki ayah orang lain. Lalu orang lain memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain. Lalu orang itu memaki ibunya. Muttafaqun alaih. Baik. Sini tentang masalah mencela, memaki. Bahasa Jawa ini apa? Hah? Mencela tadi. Apa, Pak? Memaki bahasa Jawa ini apa?
Ngonek-onekke. Nah, kadang di sini mengolok-ngoloknya itu kaitannya pekerjaan gitu. Dia sebut ini anak orang lain ini, dasar bapakmu itu ini. Nah, dia balas lagi ini. Anak ini balas lagi, oh bapakmu juga gini. Dia ungkit-ungkit lagi. Ya. Dia jadi sebab bapaknya sendiri dijelek-jelekkan orang lain. Kalau dia nggak tadi mulai, yang ini nggak balas. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Sekarang kita lihat faedah hadisnya. Faedah hadis. Pertama, hak orang tua harus benar-benar diperhatikan oleh anak. Nah, kehormatan orang tua dijaga. Jangan sampai dicela. Anak juga nggak bisa berkata kasar pada orang tua, nggak bisa. Bersuara keras pun di hadapan orang tua nggak boleh. Ya, bersuara keras di hadapan orang tua nggak boleh. Nah, ini bentuknya. Ini celaan, suara keras, ini adab pada orang tua sendiri. Terus yang kedua, anak tidak boleh menjadi sebab orang tuanya dicela. Ini termasuk dosa besar. Nah, ini termasuk dosa besar. Mencela orang tua sendiri dengan cara kita jadi sebab, anak jadi sebab. Terus yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum sangat berbakti dan berakhlak mulia di hadapan orang tuanya, karena mereka sampai bertanya, mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri? Nah, karena Nabi sebut kayak tadi, ini ada anak ini yang maki orang tuanya sendiri, yang cela orang tuanya sendiri, yang olok-olok orang tuanya sendiri. Sahabat tanya, emangnya ada seperti itu? Karena memang di tengah-tengah para sahabat, mereka kalau dengan orang tua itu buat baik. Maka ketika Nabi SAW menyebut kayak tadi, mereka heran, kok bisa ada anak seperti itu? Nah, baru Nabi sebutkan sebabnya. Ada anak yang jadi sebab orang tuanya diolok-olok oleh orang lain. Terus yang keempat, hadis ini jadi dalil mengenai saddud zara'i, menutup pintu pada keharaman yang lebih parah, yaitu siapa yang akan mengarah kepada keharaman, maka ia dicegah untuk melakukannya, walaupun ia tidak memaksudkan melakukan yang haram tersebut. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memulai mencela bapak orang lain agar bapaknya tidak dibalas dicela, walaupun di sini bukan maksudnya mencela bapaknya sendiri secara langsung. Nah, ini kan tadi dia nggak olok-olok bapaknya langsung, jadi sebab dicegah. Ini kamu jangan memulai untuk mencela bapak orang lain, maka nanti bapakmu dicela juga sama dengan ibumu. Maka dicegah, itu namanya sadduz zara'i. Jadi dalam syariat kita itu ada namanya menutup pintu. Ditutup pintu ini agar tidak terjerumus dalam kejelekan yang lebih parah. Contoh tadi kita bahas perzinaan. Agar tidak terjerumus dalam zina, ada satu zara'i, hal-hal yang dapat menjerumuskan dalam zina dicegah dulu. Gak hanya zinanya, namun hal yang mengarah pada zina dicegah dulu. Ya, saling berduaan antara sama jenis gitu, kholwat, ya, kemudian nanti bersentuhan. Nah, ini hal-hal yang mengarah ke situ. Nah, ini cegah dulu biar zinanya tidak terjadi. Sama juga syirik. Perbuatan syirik. Kenapa sampai orang itu bisa mengagungkan kubur-kubur orang soleh, minta di situ? Di antara sebabnya, awalnya itu ada jalan dulu ke situ. Awal dari pengagungan orang soleh yang nggak benar. Awal pengagungan terhadap kuburnya. Awalnya bisa jadi nganggap kalau ibadah tempat tersebut lebih afdal, doa di tempat tersebut lebih afdal daripada tempat lainnya. Akhirnya dia kalau berdoa di situ, masya Allah ini doa saya ini kok mudah terkabul ya. Saya bolak-balik berdoa di masjid kok nggak seperti ini. Akhirnya dialihkan ibadah. Ya sudahlah, saya nanti kalau mau ada hajat-hajat penting saya tunaikan, saya sampaikan nanti di kubur tadi, di kubur orang soleh ini. Ternyata dikabulkan terus. Istidraj bagi dia. Allah pelan-pelan antar dia itu sampai dia senang dengan maksiatnya tadi, karena kesalahan dia sendiri. Akhirnya tadi terkabul. Kalau ini ditutup, ini dilarang, yang itu tadi tidak terjadi. Syirik minta pada orang soleh juga tidak terjadi. Maka ada namanya sadduz zara'i. Syariat kita seperti itu. Hadis yang terakhir, hadis 1470.
Hadis 1470. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Nah, tidak halal bagi muslim putuskan persahabatan dengan teman lebih dari 3 malam. Ketika ketemu gak mau saling ngomong di situ, gak mau saling berbicara. Ini cuek, ini cuek. Ini pandang sana, ini pandang sini. Mereka bertemu lalu saling berpaling. Yang paling baik di antara keduanya, kalau mau menyelesaikan hal ini, gak saling diamkan dong. Harus ada yang mengalah. Siapa yang nanti mengucapkan salam terlebih dahulu, itu yang nanti dinilai punya pahala paling besar. Nah, sekarang kita lihat faedah saking hadis. Faedah hadis. Pertama, hajar. Yang dimaksudkan dalam hadis adalah tidak berbicara pada muslim lainnya ketika bertemu, lalu saling berpaling satu dari lainnya. Nah, lihat istilahnya itu hajar. Hajar bukan hajar ini, bukan. Hajar. Hajar itu bahasa Arab itu artinya tark, meninggalkan. Maka istilah hijrah itu juga meninggalkan suatu tempat. Dari tempat A ditinggalkan beralih ke tempat B. Maka hajar juga demikian. Hajar di sini maksudnya adalah meninggalkan orang. Jadi di sini kalau disebutkan hajar itu tidak bicara pada orang lain ketika bertemu lalu saling berpaling satu dari lainnya. Itu istilahnya apa tadi? Hajar. Ini bisa terjadi antara istri dan suami. Istrinya nggak mau omongan dengan suaminya. Itu namanya hajar. Suaminya lagi diboikot. Ya. Suami nggak mau ngomong sama istrinya juga. Itu namanya hajar. Ya. Ada teman yang satu nggak mau ngomong dengan teman yang lainnya. Oh, ini saya lagi boikot dia nih nggak mau bayar utang-utang saya itu kemarin itu. Saya sudah pinjamkan, dia nggak mau bayar. Nah, dia diamkan itu. Hajar lagi namanya. Ya, istilah seperti ini hajar. Dan ini diantara kita sering lakukan kayak begini. Ya, ada karena sebab, ada yang tidak karena sebab. Pokoknya dasar nggak suka, ada yang dasar yang memang karena ada sebab tertentu. Nah, terus yang kedua, kita diperintahkan tidak memutuskan hubungan sesama saudara seiman. Berarti asalnya hajar itu nggak boleh. Hubungan itu harus tetap terjaga. Ya, hubungan sesama muslim harus tetap terjaga. Saling diamkan seperti ini berarti nggak boleh. Terus faedah yang ketiga. Faedah ketiga, diharamkan saling mendiamkan, menghajar saudara lebih dari 3 malam. 3 malam ini berdasarkan tabiat manusia untuk bisa berubah kalau didiamkan 3 hari. Nah, lihat 3 malam ini tabiatnya. Kalau 3 hari kok dia diamkan saya terus ya, itu baru orang sadar itu. Biasanya pakai standar 3. Sehari belum, dia belum sadar. 2 hari belum, 3 hari kok dia belum ngomong-ngomong lagi sama saya ya. Oh iya, kemarin saya ada salah ini. Ya, seperti dia ditegur seketika itu juga. Maka dia pingin berubah ketika itu. Nah, jadi di sini pakai standar 3 karena biasanya tabiat manusia kalau sudah 3 hari ada yang nggak mau ngomong dengan dia sudah gelisah sekali. Terus yang keempat, sebenarnya saling hajar, mendiamkan, hukum asalnya terlarang. Nah, jadi asalnya hal ini tidak boleh dilakukan kecuali ada hajat. Kalau tidak ada hajat nggak boleh. Terus kelima, saling mendiamkan dibolehkan hanya ketika ada hajat sesuai kebutuhan. Saling mendiamkan dibolehkan hanya ketika ada hajat saja. Ya, nanti standar 3 hari nanti kita sebutkan di sini. Terus yang keenam, mendiamkan selama 3 hari ini berkaitan dengan urusan dunia. Bisa bentuknya orang tua mendiamkan anaknya atau teman mendiamkan temannya. Ya, di sini bentuknya bisa antara orang tua dengan anak. Ya, bisa antara teman dengan teman. Ini dia diamkan 3 hari. Ini para ulama katakan ini cuma terkait masalah dunia. Ya, terkait masalah dunia. Dibatasi 3 hari.
Dibatasi 3 hari atau 3 malam tadi. Kalau lebih daripada itu nggak boleh. Ya, ingat ini cuma terkait urusan dunia. Misalnya yang tadi saya sebut ini punya utang kok belum bayar-bayar juga. Akhirnya untuk buat dia kapok, saya hajar dia, saya diamkan dia. Ini kemarin kau buat salah, dia itu nggak amanat ya. Akhirnya dikucilkan oleh jamaah satu masjid, didiamkan sampai nanti dia itu sadar. Nah dimulaikan. Kalau itu terkait masalah dunia, nah batasannya 3 hari. Terus yang ketujuh, mendiamkan yang terkait dengan hak Allah, waktunya tidak terbatas. Seperti mendiamkan ahli maksiat dan teman yang jelek. Tujuan hajar di sini adalah untuk menyadarkan orang yang salah dan untuk mengingatkan yang lainnya. Bentuk seperti ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ibnu Muflih rahimahullah berkata dalam Adabus Syariah, disunahkan menghajar siapa saja yang terang-terangan dalam bermaksiat, baik terkait perbuatan, ucapan atau keyakinan. Nah di sini lihat, kalau kaitannya dengan agama, kita hajar ahli maksiat, diamkan dia. Diamkan di sini punya tujuan untuk merubah, untuk beritahu kalau itu salah, kemudian supaya yang lainnya juga tahu kalau itu perbuatan yang salah. Ya, ini kepada ahli maksiat. Ini batasannya berapa hari? Oh, sampai dia sadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ingatkan Ka'ab bin Malik ketika dia itu salah tidak mau pergi ikut jihad itu sampai 50 hari. 50 hari itu nggak boleh ada yang ngobrol sama Ka'ab bin Malik. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh istri Ka'ab, pergi dari situ, tinggalkan suamimu, biarkan dia. Nabi ingatkan lagi tetangga-tangganya, teman-temannya, kalau Ka'ab datang mau bicara dengan kamu, nggak usah ngomong dengan Ka'ab. Kalau Ka'ab itu datang untuk ucapkan salam, nggak usah jawab salamnya Ka'ab. Sampai nanti kapan? Oh, sampai nanti tunggu dia berubah. Dia tahu itu salah. Namun ini masalah 50 hari di sini karena nunggu wahyu turun untuk menerima pertobatan Ka'ab bin Malik, dan ada beberapa rekannya di situ. Maka dia jalan mau nyapa orang, mau nggak dibalas sama sekali. Ucapkan salam nggak dibalas sama sekali. Digelisah ketika itu. Saya akan hidup di dunia ini sendiri, nggak ada yang mau berteman dengan saya. Sampai turunlah ayat yang nanti menerima pertobatan si Ka'ab. Nah baru ketika itu dia girang sekali, senang sekali karena tobatnya diterima. Ini contoh ya, Ka'ab diboikot, tidak diajak bicara sampai yang memerintah itu Nabi, dengan tujuan supaya Ka'ab itu bisa berubah, tahu kalau dirinya itu salah, tahu kalau dirinya itu salah dengan diboikot semacam tadi. Kalau seperti ini boleh, maka ini bisa terjadi kalau ada yang buat salah, kalau terkait perbuatan, ada ucapan atau keyakinan. Namun hajar ini kalau terkait dengan agama tetap harus ada nasihat terlebih dahulu, atau sudah ada pemberitahuan dulu awal ya, sampai dia tahu kalau itu adalah suatu kesalahan. Kalau Ka'ab tadi sudah tahu itu salah, alasannya dia tidak pergi itu karena cuma alasan urusan dunia, lagi panen, coba lagi panen besar, disuruh pergi jihad, dia nggak mau tinggalkan. Akhirnya dia telat untuk pergi jihad dan tidak jadi untuk pergi berjihad. Maka diboikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara semacam tadi. Dihajar oleh Nabi dan dihajar juga oleh kaum muslimin saat itu. Akhirnya Ka'ab berubah, jadi lebih baik setelah itu. Nah, terus yang terakhir ke-8. Faidah terakhir, ucapan salam jadi langkah awal untuk menghapus hajar, pemboikotan. Namun salam tidaklah cukup sampai hubungan di antara dua orang yang saling mendiamkan kembali lagi seperti sedia kala. Lihat, untuk menyelesaikan ini yang saling mendiamkan harus ada yang mengalah. Assalamualaikum. Nah itu tadi nggak mau ngomong kan? Yang ini dia mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nah orang yang memulai itu yang lebih baik. Berarti dia pingin masalah ini selesai. Nah nanti yang ini nggak mau balas, ya sudah. Saya kan sudah mau punya etikat baik, punya keyakinan baik supaya hubungan kita bisa jadi kembali lagi seperti dulu. Namun para ulama katakan tidak cukup ucapan salam. Ada yang punya cara untuk selesaikan masalah ini. Ini masalahnya ini karena apa ya?
Pokoknya jadikan masalah ini kembali lagi seperti sedia kala, seperti tidak ada masalah apa-apa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas dari 4 hadis tentang albir wasilah. Wallahu a'lam. Monggo jika ada pertanyaan. Ya, bisa langsung, bisa lewat kertas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika menurut orang tua dan orang tua sendiri, khususnya seorang ibu, kita harus sangat hormat. Kemudian tidak semua ibu itu selalu sayang kepada anaknya, sampai seorang ibu bisa membunuh bayi yang baru lahir, bahkan mungkin menganiaya anak, bahkan sampai membenci pada anak. Jangan tanyakan bagaimana seorang ibu yang berlebihan sampai anak itu dewasa, kemudian anak itu juga tidak disayangi oleh ibu. Bahkan seorang anak sudah berusaha berbuat baik kepada ibu, karena menurut saya seorang ibu tadi berlebihan untuk gimana ya? Karena seorang ibu tadi anaknya itu menurut saya berlebihan. Kemudian dia menyayangi anak-anaknya itu berbeda-beda. Ada yang disayang, ada yang dibenci. Kemudian itu sangat berlebihan. Kadang seorang ibu kelihatan rasanya ingin seperti menerima balas budi dari anaknya yang berlebihan tadi. Kemudian dia cuek. Dia hanya kadang-kadang bersikap tidak menyenangkan kepada anak salah satunya tadi. Itu bagaimana sikap kita, dan itu tadi sangat-sangat perasaan. Baik. Kalau permasalahannya memang sangat banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tadi lihat, hajar mendiamkan tadi bisa jadi pada orang tua ke anak. Namun tadi tidak disebutkan anak menghajar orang tua. Ini sebenarnya lagi jadi pelajaran kalau apapun tindakan orang tua pada kita, pokoknya banyak-banyak sabar, nggak bisa dibalas. Resiko jadi anak, perlakuan apapun dari orang tua dia terima. Dia sabar untuk menghadapi itu terus. Dia mau dimarahin, mau dicela, orang tua mungkin biasanya itu emosian, atau ini sudah sepuh kemudian juga nggak bisa ya nahan omongan, kata-kata kotor terus keluar. Anak cuma bisa sabar saja. Dia apakah harus balas? Dia boleh balas lagi tindakan itu? Oh, nggak bisa. Tadi sini cuma contohnya, orang tua diamkan anak. Karena sifat orang tua itu mau didik anaknya. Seperti itu boleh. Namun kalau anak balik itu nyerang orang tua, diamkan orang tua, wah itu malah jadi durhaka nanti. Maka nggak bisa nanti dibalas seperti itu. Sikapnya apa? Banyak-banyak sabar, terus doakan orang tua. Yang tindakan jelek orang tua tidak dibalas jelek pula. Tindakannya seperti itu, nggak bisa dibalas. Walaupun itu memang berat. Makanya ketika usia orang tua itu sudah menginjak sepuh, Allah kan ingatkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jika sudah menginjak sepuh, jangan katakan pada orang tua gitu. Bantah dia nggak boleh. Dan tidak boleh menghardik juga. Kata kasar nggak boleh, tindak kasar tidak boleh. Ini lagi sebutkan kalau orang tua sepuh loh ini. Wa qul lahuma qaulan karima, tetap dibalas dengan ucapan yang baik. Ayat ini tidak katakan balas itu tindakan orang tua tadi, enggak. Cuma dikatakan tetap balas dengan ucapan yang baik. Disuruh banyak-banyak sabar. Ya, yang saya takutkan ridho orang tua adalah ridho Allah, murka orang tua adalah
Udah pokoknya berlaku baik saja pada orang tua. Dia balasnya kok dengan kemurkaan, ya berarti dia balas dengan yang jelek. Kita tetap tunaikan hak kita sebagai anak, berbuat baik. Perkataannya juga tetap baik pada orang tua. Pon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, apakah sikap dan ini bisa terhadap di keputusan agama yang kalau diajar untuk beribadah tidak mau? Sudah dinasihati belum? Sudah. Diajak-ajak terus? Sampai mau apa kita hajar? Nah, hajar ini saya tidak sebutkan kaidah-kaidahnya di sini. Hajar ini, karena hajar kan tadi asalnya nggak boleh, ya. Ketika ada maslahat, maka berarti ada aturan. Hajar itu ditimbang-timbang, sama seperti kita amar ma'ruf nahi mungkar. Saya diamkan dia, kira-kira dia bisa berubah nggak? Kalau saya diamkan dia, kok dia malah tambah rusak? Oh berarti jangan diamkan. Sama seperti orang itu berdakwah mau ingatkan kemungkaran ini bisa berubah nggak? Ada orang mabuk. Saya harus ngomong saat ini juga dia mabuk itu saya ingatkan dia, atau saya tunda dulu? Bisa jadi dia tunda dulu. Dia mabuk nggak ganggu orang. Biasanya kalau dia nggak mabuk nggak ganggu orang, ini sudah saya biarkan dia terus. Maka sama, ketika orang mau menghajar itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia timbang-timbang ada maslahat nggak? Kalau ternyata malah buat dia tambah rusak, nggak boleh. Tetap kondisinya sama juga nggak ada manfaat berarti harus dipastikan kalau itu bisa merubah dirinya. Misalnya kalau dengan sedulur itu paling kena itu. Dengan teman dekat, kena sekali. Suami pada istri atau istri pada suami itu kena. Bisa seperti itu. Pon? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Baik, di sini ditanyakan apakah ada tuntunan untuk menghafal Asmaul Husna? Dan jika ada, apakah keutamaannya? Nabi SAW mengatakan siapa yang menghafal, kalimat yang tepat itu menghafal, atau dia itu mengatakan namun yang tepat ini nanti menghafal tapi diiringi dengan pemahaman. Allah itu memiliki 99 nama, mi'atun illa wahidan, 100 kurang 1, berarti ada 99. Siapa yang menghitungnya, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung-hitungnya maka dia itu akan masuk surga. Teksnya memang diterjemahkan seperti itu, namun maksudnya bukan kayak gini. Maksud kalimat ini adalah yang pertama dia pahami tadi, dia ketahui. Yang kedua dia pahami Asmaul Husna yang ada. Yang ketiga dia amalkan konsekuensi dari Asmaul Husna tersebut. Terus tentang jumlah 99 ini bagaimana? Yang jelas begini. Kalau ada satu hadis, satu teks menyebutkan semua nama-nama Allah sampai 99 secara langsung, para ulama katakan hadisnya itu dhaif, hadisnya itu lemah. Maka tidak ada penyebutan secara langsung. Yang ada dalilnya terpisah-pisah. Ar-Rahman Ar-Rahim ada di surat Al-Fatihah. Al-Malikul Al-Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin dan seterusnya itu di surat Al-Hasyr sendiri dimasukkan pada jumlah 99. Namun yang benar nama Allah tidak dibatasi jumlah 99, bisa lebih daripada itu. Bahkan ada kata ijma, kata sepakat dari Imam Nawawi, kalau para ulama sepakat tidak boleh membatasi nama Allah cuma 99. Imam Nawawi katakan itu sepakat, berarti tidak ada perselisihan. Maka kita tidak boleh batas. Jadi 99 ini cuma kalau orang itu hafalkan, dia itu jalankan konsekuensi dari nama-nama tadi. Contoh jalankan konsekuensi. Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih penyayangnya kan Allah berikan kepada semua makhluk. Maka penerapannya untuk kita apa? Konsekuensinya manusia juga hendaklah punya sifat pengasih penyayang. Contohnya bagaimana? Ketika dia berkurban, Allah perintahkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu.
sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Jika mau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika mau menyembelih, wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Sembelihlah dengan cara yang baik. Gimana cara menyembelih dengan cara yang baik? Nah, ini bentuk rahmat di sini. Rahmatnya pada hewan. Bentuknya gimana? Contoh, berbuat baik pada hewan ketika menyembelih. Ketika pisaunya itu kita tajamkan, kita asah, maka tidak boleh di hadapan hewan. Ini sapinya di sini nih, jenengan pamer-pamerin nih. Itu nggak baik pada hewan. Baiknya bagaimana? Di tempat yang terpisah, nggak boleh hewan tadi itu lihat. Itu bentuk rahmat. Itu jalankan konsekuensi namanya dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka yang tepat kita tidak khususkan nama-nama tadi, karena nama-nama Allah itu banyak sekali. Kalau yang ada dalam mushaf, ya, itu cuma penentuan biasa. Namun nama Allah bisa lebih daripada yang 99 tadi. Karena sanjungan pada Allah itu tanpa batas. Maka nama-nama Allah juga berarti tak terhingga tanpa batas. Maka harus diyakini seperti itu. Jadi intinya, kalau ditanya di sini apakah ada tuntunan menghafalnya, tidak harus. Yang penting jalankan konsekuensi dari nama-nama tadi. Yang penting tahu saja, terus jalankan konsekuensi yang ada. Tetangga saya suka pinjam perkakas-perkakas, tapi kebanyakan tidak dikembalikan. Akhirnya saya persulit ketika dia ingin pinjam barang saya. Apakah ini benar Ustaz? Ya, persulit saja. Itu sudah masukkan dalam daftar hitam. Oh, ini yang tetangga ini kalau pinjam ini nggak pernah tahu dibalik gitu loh. Pinjam helm nggak pernah balik. Pinjam mantel hujan, jas hujan nggak pernah balik. Pinjam ini nggak pernah balik. Ya mau ditegur juga, ya itu tetangga saya nggak enak. Ya sudah, berikutnya ya sudah nggak usah dipinjamin. Sama seperti orang pinjam uang. Dia pinjam uang kok nggak sadar-sadar, kok nggak pernah dikembalikan. Ya sudah, masukkan dalam daftar hitam. Oh, kalau dia ini saya pokoknya nggak percaya lagi. Yang ini masih baik, yang ini kembalikan terus. Oh, saya pinjamkan pada dia. Kalau yang ini nggak pernah kembalikan, nah masuk daftar hitam tadi. Boleh seperti itu. Itu istilah jenengan juga hajar tadi sama. Sampai nanti dia mau sadar untuk itu. Allahu a'lam. Apakah kalau seorang ibu mencela, melaknat, menyumpahi anaknya sendiri, lalu anaknya secara spontan terpancing kemarahannya, dan anaknya balas mencela dengan satu kalimat jelek, apakah anak itu juga berdosa? Berdosa. Sikap anak apa tadi saya sebut? Diam, sabar-sabar. Mau dia jelekan apapun, mau didoakan jelek apapun, ini sudah nerima dulu. Dan dia banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu saya sadar, mudah-mudahan ibu saya dapat hidayah gitu. Dia nggak balas lagi dengan ini marah, balas marah lagi nggak bisa. Kalau dia balas marah atau balas dengan ucapannya lebih parah lagi, dosa dia, durhaka di situ, dosa besar. Apa hukum mengikuti rasulan? Biasanya kami hanya membayar iuran tapi tidak ikut acaranya di hari H. Sudah, kalau suruh nyumbang aja daripada kamu kena masalah. Ustaz, kami punya tetangga yang suka berkata-kata kurang baik, termasuk pada saya. Meskipun saya sudah berusaha berbuat baik, tapi kalau tidak sesuai dengan beliau masih suka menyindir-nyindir saya. Lalu bagaimanakah saya harus bersikap? S-A-B-A-R, sabar. Mau balas juga nggak akan pernah selesai. Kamu banyak ngalah aja lah. Dia ketemu dia, ya tetap ucapkan salam, assalamualaikum. Dia sindir lagi, assalamualaikum lagi. Dia bicara jelek lagi, balas lagi, baik lagi. Ada suatu kita punya kelebihan, mau kasih hadiah pada dia, beri dia hadiah. Kalau balas dengan kejelekan, masalah nggak akan rampung. Maka yang bisa melakukan ini kata Allah, wa may yulaqqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Yang bisa untuk balas kebaikan dengan kebaikan kata Allah yang punya sifat sabar. Dan itu cuma dimiliki oleh orang-orang yang punya akhlak yang mulia, akhlak yang besar. Maka cuma bisa dibalas seperti itu. Mudah-mudahan kita punya hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga kita dan orang-orang dekat kita. Demikian yang dibahas untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada selapan berikutnya. Kita tutup
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.